Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati dan muliakan Sahibul Majelis Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Saptari Putra beserta keluarga, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Ibu jamaah, tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, di mana pada tanggal 17 Agustus kita memperingati peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan kemerdekaan. Kalau tetangga sebelah udah gak usah ditanya, bid'ah itu peringatan-peringatan, ya, bukan orang Indonesia itu. Nah, kita nggak bahas itu. Pembahasan kita malam hari ini lebih menitik beratkan tentang konsep bernegara menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama-sama kita ketahui, kita ini berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bukan berpaham Syiah, kita bukan berpaham Khawarij, kita bukan berpaham Mu'tazilah, tapi kita berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan melulu-lulu masalah akidah, bukan. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merangkup semuanya. Jadi pandangannya bukan hanya sebatas masalah akidah atau tauhid, tapi menyangkut masalah juga tentang bernegara. Jadi jangan kita ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi konsep kita di dalam bernegara justru menyalahi konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Kalau tauhid ya udah maklum lah, wujud qidam baqa, itu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Dan pertama, sebelum kita masuk kepada tema kita, konsep bernegara menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu judulnya. Saya sampaikan di awal, kita tidak membahas politik. Paham ya? Saya Al-Fakir anti politik, dan saya tidak suka ya di dalam majelis itu ada cerita-cerita politik. Jadi yang kita bahas malam ini mutlak ya, konsep bernegara menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada urusan dengan kubu 01, tidak ada urusan dengan kubu 02. Kita pandang dari perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan nanti di belakang ya, jamaah kadang beraninya ngomongin kita di belakang, ngomongin kita di depan, ada orangnya nggak berani ya, ngomongnya di belakang. Jangan nanti ngomongnya di belakang, wah Ustadz ini udah mulai ke arah kubu 01, oh Ustadz ini udah mulai mengarah ke kubu 02. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak berpolitik dan saya tidak ikut politik manapun. Dan itu saya buktikan kemarin waktu pemilihan presiden, saya tidak milih siapa-siapa. Bukan saya anti terhadap politik, tidak, menjaga ukhuwah ya, menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena ragam jamaah saya itu bukan hanya dari kubu 01, bukan hanya dari kubu 02. Jadi saya secara pribadi mengambil sikap untuk tidak ikut memilih.
Ya, bukan juga lepas tangan seperti yang dibubarkan itu. Kan ada itu kan, kelompok organisasi dibubarkan itu anti Pancasila, anti negara. Ya, bukan FPI, satu lagi, ya, Hizbut Tahrir, ya, HTI. Itu jelas-jelas mengatakan negara kita kafir, jelas-jelas mengatakan kita togut. Saya nggak itu, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka malam ini bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 76. Wah, Masya Allah, dan tua negara kita. Mudahan cepat sembuh dan cepat bangkit. Sesuai moto tadi, apa tadi Ustaz? Tangguh dan tumbuh, ya. Tangguh dan tumbuh. Mudah-mudahan Indonesia segera sembuh, ya. Sembuh pemimpinnya, sembuh rakyatnya, sembuh juga dari virus-virusnya. Jadi nggak semua masalah itu harus dilimpahkan kepada pemerintah, ya. Terkadang nanti itu akibat rakyat sendiri. Nanti ada ayatnya, dalilnya saya sampaikan. Yang penting perlu kita pahami dan kita tanamkan di sini, kita bukan bicara politik. Saya murni menyampaikan konsep bernegara menurut perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, bukan perspektif Syiah, bukan perspektif Khawarij, dan bukan perspektif Mu'tazilah atau selainnya daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, kita mulakan daripada pembahasan urgensi persatuan dan bahayanya perpecahan. Ketika membahas suatu bentuk negara, maka yang mula kita harus tanamkan adalah persatuan dan bahayanya perpecahan. Mana dalil kalau kita harus bersatu? Mana dalil kita jangan berpecah belah? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, kepada agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu berpecah belah. Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. Ketika kita membacakan satu ayat dan kita ingin memahami apa makna ayat yang dibaca, harus merujuk kepada pendapat ulama-ulama tafsir, bukan pendapat kita sendiri. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya, wala tafarraqu. Siapa yang gak ikut pendapat saya berarti kalian tafarraqu semuanya, berpecah belah. Itu namanya menafsirkan pendapat sendiri, menafsirkan ayat dengan pendapat sendiri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menafsir-nafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri, dia telah menyediakan satu tempat di neraka jahanam. Ya, jadi saya bacakan ayat tadi tentang urgensi persatuan dan bahayanya perpecahan. Dalilnya adalah Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, janganlah kamu berpecah belah. Apa tafsirnya? Menurut ulama tafsir, berkata Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Baghawi, beliau menyebutkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan kata hablullah dalam ayat itu dengan arti jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah kamu kepada jamaah semuanya. Jadi itu tafsirnya. Tafsir bihablillah, tali Allah. Kan itu artinya tadi kan? Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seluruhnya. Memangnya Allah punya tali tak? Dalam kajian tauhid, laisa kamitslihi syai', kan itu. Maksud bihablillah, tali Allah, menurut Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Baghawi, beliau menyebutkan pendapat sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksud hablillah, bihablillah, hablullah, tali Allah,
artinya adalah jamaah. Nah, ini mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada jamaah, ya, kepada jamaah, ya, jangan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kalau terjadi perselisihan, ya, terjadi perdebatan, kalian ikut yang mana? Wa'tasimu bihablillah, ikut jamaah. Mana yang mayoritas? Nabi juga pernah bersabda dalam sebuah riwayat, akhir zaman umatku akan banyak perselisihan. Bila kalian mendapati perselisihan dan perpecahan, kalian ikutlah kepada as-sawadul a'dham, kata Nabi. Ya, ikutilah as-sawadul a'dham. Karena as-sawadul a'dham tidak mungkin bersepakat di dalam kesesatan. Itu pesan Nabi. Dan sekarang sudah terjadi di zaman kita, di mana-mana perpecahan. Gara-gara politik perpecahan, gara pesantren pun nanti bisa perpecahan. Makanya luruskan niat kita dulu. Kalau ingin khidmah kepada umat, luruskan niat. Bukan karena untuk, ya, mencari kepentingan-kepentingan duniawi seperti popularitas ataupun lain sebagainya. Jadi kalau niatnya udah lurus karena Allah, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pesan Nabi, kalau terjadi di akhir zaman perpecahan, perselisihan, maka ikutilah oleh kalian as-sawadul a'dham. Nah, as-sawadul a'dham itu siapa? Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab beliau Faidul Qadir, Syarah Jami'is Shaghir, beliau mengatakan as-sawadul a'dham adalah mayoritas, golongan umat terbanyak. Ya, kalau kita kaitkan dengan akidah, Islam di seluruh dunia, ya, Islam ada nggak di seluruh dunia? Mayoritas pahamnya apa? Ahlus Sunnah, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, atau Wahabi? Mana mayoritas? Ahlus Sunnah. Mesir, Ahlus Sunnah. Yaman, Ahlus Sunnah. Ya, Malaysia, Ahlus Sunnah. Indonesia, Ahlus Sunnah. Negara-negara Islam bermayoritas berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kita paham. Kalau kita simpel aja, bingung aku Ustaz. Banyak kali paham sekarang. Ada Ahlus Sunnah, ada Wahabi, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Yang mana yang harus kuikuti Ustaz? Ikut apa yang dikatakan Nabi. Ikutilah as-sawadul a'dham. Siapa as-sawadul a'dham? Mayoritas terbanyak dari kalangan umat Islam. Maka mayoritas terbanyak dari kalangan umat Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah ikut itu aja, insya Allah selamat. Kenapa? Mustahil mereka bersepakat di dalam kesesatan, kata Nabi. Nah, baik. Hai, ayat tadi dengan hadis yang baru saya bacakan mengisyaratkan kepada kita, kalau kita melihat perpecahan, melihat perselisihan, nggak usah bingung-bingung. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, ya, dan berpegang teguhlah kamu bihablillah. Bihablillah tadi apa? Kepada jamaah. Jamaah itu maksudnya mayoritas terbanyak dari kalangan umat Islam. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, ya, jangan bercerai-berai. Nah, itu. Baik. Jadi ayat tadi ditafsirkan oleh Imam Al-Baghawi, bihablillah itu maksudnya adalah jamaah. Jadi kita harus ikut mayoritas terbanyak. Misalnya di sini di antara kepengurusan Majelis Taklim Al-Fatih berselisih pendapat tentang, ya, apalah yang akan dibuat oleh Majelis Taklim Al-Fatih. Ya, ada 10-15 orang pengurusnya. 5 orang berpendapat demikian, 10 orang berpendapat demikian. Berarti kita harus patuh kepada yang mana? 10. Karena perintah Tuhan, wa'tasimu bihablillah jami'ah wala tafarraqu. Ya, kalau seandainya pendapat kita nggak dipakai karena kita pendapat minoritas tadi, kan gitu kan? Keluar kita dari kepengurusan Al-Fatih. Nah, itu penyakit itu. Berarti dia lebih suka tafarraqu, lebih suka perpecahan daripada jamaah atau persatuan. Ini bibit-bibit Khawarij dari orang kayak gini nih. Ya, bibit-bibit paham Khawarij
Dari orang-orang kayak gini, entah apa memang keturunan Khawarij. Di mana aja. Ini maksudnya contoh Al-Fatih. Insya Allah solid semuanya. Ya, kalau terjadi perselisihan cepat diselesaikan. Dan yang berselisih harus paham, kalau pendapatnya minoritas ikut aja jamaah dari kepengurusan Al-Fatih. Jelas itu kan? Itu satu contoh. Ya, di mana-mana harus seperti itu. Ya, ikut yang jamaah karena perintah Allah Ta'ala. Kalau dia tak terpilih pendapatnya, dia tersinggung, sakit hati, keluar ya dari kepengurusan, nggak ikut ngaji segala macam, itu ya kawan setan itu. Kenapa? Karena setan yang suka berpecah belah. Orang maunya bersatu, berjamaah, dia inginnya berpecah belah. Jangan ikuti orang kayak gitu. Ya, jangan diikuti. Tidak usah pun berbicara konsep kenegaraan, konsep keorganisasian atau kepengurusan organisasi kecil saja seperti semisal kita majelis. Kalau ada pengurusnya yang begitu, udah jangan dipaksa untuk gabung lagi. Kita udah tahu sifatnya. Dia suka berpecah belah, tafarraqu. Sementara yang diperintahkan Allah, wa'tasimu bihablillah, berpegang kepada jamaah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan ikuti orang yang suka keluar dari jamaah. Paham? Jangan ikuti. Nah, ini. Jadi persatuan itu sangat penting di dalam membina sebuah negara. Ya, persatuan sangat penting di dalam membina sebuah negara. Dan perpecahan itu sangat membahayakan bagi keutuhan suatu negara. Maka kita sebagai ulama, sebagai ya tokoh masyarakat harus sering-sering menghimbau kepada masyarakat kita, jamaah kita, untuk senantiasa bersatu. Jangan berpecah belah keluar dari jamaah. Karena itu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga persatuan, menghindarkan yang namanya perpecahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi, yang nama lengkapnya Al-Imam Abdullah Al-Qurtubi, di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi, ya, beliau menyebutkan wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Maksud wala tafarraqu itu perbedaan yang dilarang adalah setiap perbedaan yang berdampak kepada kehancuran. Jadi kalau perbedaan itu berdampak kepada kehancuran, itu harus kita hindari. Terlebih-lebih perbedaan yang bisa mengakibatkan hancurnya negara kita, perbedaan yang menyebabkan rusaknya tatanan sosial di masyarakat kita. Ya, contoh misalnya, masyarakat ini galang apa namanya ini? Galang suka, dusun satu. Semuanya masjid, sholat subuhnya pakai kunut. Datang dia, minoritas satu orang pula, ya, dia jadi dirubahnya, sholat subuh nggak pakai kunut lagi. Nah, itu termasuk perbedaan yang menyebabkan kehancuran. Ngotot pula, ya, siapa yang sholat subuh pakai kunut bid'ah, neraka, gitu katanya. Bid'ah itu sesat, neraka. Nah, ini orang yang suka tafarraqu nih. Makanya kata Nabi, fitnah di akhir zaman itu munculnya dari Najd. Najd itu tempat lahirnya Wahabi. Ya, pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab itu lahirnya di Najd. Nabi ketika hidup sudah memberi peringatan, memberi khobar kepada kita. Nanti fitnah akhir zaman akan muncul dari arah timur, ya, yaitu arah Najd. Najd tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ulama menafsirkan itulah paham Wahabi tadi. Itu adalah fitnah di dalam agama. Nah, jadi buat rusak tatanan sosial aja itu memang. Bahkan bukan tatanan sosial lagi yang dirusaknya, bukan tatanan sosial di dalam masyarakat. Tatanan sosial di dalam keluarga pun bisa rusak gara-gara satu di dalamnya ada Wahabi. Anaknya paham Wahabi, orang tuanya Aswaja. Bisa itu beribut, ya, dengan orang tuanya. Kata gurunya, ya, ayahmu itu ahlul bid'ah, nggak dihormati, nggak apa-apa. Ajaran siapa ini? Ya, ajaran siapa? Itu fitnah akhir zaman. Ya, Nabi. Kalau nggak percaya Nabi, nggak tahu saya percaya siapa lagi kita. Nah, baik. Jadi jangan berpecah belah, jangan berbeda pendapat.
Perbedaan yang dilarang itu adalah perbedaan yang berdampak pada perpecahan, perbedaan yang berdampak pada kehancuran. Itu yang dimaksud wala tafarraqu dalam ayat tadi. Tapi kalau perbedaan pendapat itu ya tidak sampai menyebabkan kehancuran, beda mazhab misalnya, beda mazhab, dan kita saling pengertian, udah gak ada masalah. Ya, yang mau kunut silakan, kan itu mazhab Syafi'i. Ketika ada yang tak kunut, tapi dia juga tidak menyalahkan yang berkunut, kan enak. Itu berarti perbedaan yang tidak berdampak kepada perpecahan dan kehancuran. Itu perbedaan yang rahmat, kata Nabi. Kita ya tidak dituntut harus beda, harus sama. Beda itu biasa. Kadang antara kita dengan istri, dengan pasangan sering nggak berbeda pendapat dalam suatu hal, dan itu biasa, nggak ada masalah. Tidak harus kita semuanya ini satu suara. Silakan berbeda, silakan. Cuma ya jangan berbeda yang sampai berdampak kepada kehancuran. Berbeda tapi ngotot. Pokoknya aku yang betul 01, gitu ya. Wah nggak bisa 02 nih kayak gini. Kata kubu 01, apa prestasi 02? Ya. Kata kubu 02, apa prestasi kubu 01? Ribut sampai hari kiamat nggak selesai mungkin perdebatan mereka. Sampai sekarang, ya masih ada di Facebook itu cebong, kadrun, ya kan? Itu yang dimaksud perpecah. Apa tadi? Perbedaan yang berdampak kepada perpecahan. Silakan berbeda, tapi nomor satu kan akhlak. Ya, kalau kita punya akhlak berbeda nggak masalah. Ente sholat subuh nggak pakai kunut tak? Enggak, saya mazhabnya Hanafi. Oh. Tapi yang nggak berkunut nih tak menyalahkan yang berkunut. Yang berkunut pun ada orang tak berkunut, dia tak soalkan itu. Udah mau sholat aja sudah syukur. Sekarang ini malah yang tak berkunut menyalah-nyalahkan orang yang berkunut. Inilah perbedaan yang berdampak kepada perpecahan itu yang dimaksud Allah Ta'ala tadi, wala tafarraqu. Nah, jelas ya? Kita nggak harus sama. Silakan berbeda. Cuma dahulukan akhlakul karimah. Ya, silakan berbeda. Andai orang yang berbeda pandangan politik itu 01 dengan kubu 02, mereka mengedepankan akhlak, nggak ruwet negara Indonesia ini. Kenapa ruwet? Karena nggak mendahulukan akhlakul karimah. Yang kubu 01 merasa dia yang paling betul, yang kubu 02 merasa dia yang paling soleh. Akhirnya ruwet negara kita. Makanya tugas saya macam saya ini harus berada di tengah-tengah, mempersatukan, mendamaikan umat ketika dua kubu saling berseteru. Itulah tugas ulama, mempersatukan umat ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan. Itu, ya. Tapi nggak salah ya. Kalau ada ulama ke 01 nggak salah. Ada ulama ke 02, nggak salah. Dan ada ulama nggak kedua-duanya, nggak salah. Nah inilah keragaman bentuk perbedaan tadi. Kalau mengedepankan akhlakul karimah, damai, tentram negara kita, jauh dari kebencian. Cuma sedih kita. Ya, ulama-ulamanya adem ayem. Ulama yang di kubu 01 adem. Ulama di kubu 02 nyatai. Ya, ini bawah-bawahnya ini yang bikin ribut. Ya, baik. Udah nggak saatnya lagi ya untuk kita berpecah belah terkait perbedaan pandangan politik. Mulai malam ini kita ikrarkan. Anda mau dari partai apa saja, Anda mau pilihan kubu 01 kah, kubu 02 kah, kita ikrarkan malam ini. Satukan hati kembali. Ya, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci. Jauhi bentuk perselisihan yang berdampak kepada perpecahan. Malam ini saya yakin nih nggak semuanya kubu 01, betul? Dan nggak semuanya ini kubu 02. Iya kan? Mari kita dewasakan sikap kita. Kita dewasakan sifat kita. Kita dewasakan akhlaknya kita. Biar berbeda, yang penting hati tetap satu. Ya, kita perlu menjaga keutuhan persatuan. Ya.
negara kita. Kalau kita aja berpecah negara ini, ya udahlah, ruwet. Kalau udah ruwet nanti yang disalahin siapa? Siapa kalau disalahin kalau udah ruwet? Pasti pemerintah. Dia miskin yang disalahi pemerintah, jalan rusak disalahi pemerintah, ya, keretanya macet pun disalahin pemerintah. Sampai fanatik kayak gitu ada. Semua salah pemerintah. Kalau kita merenungi satu ayat dari surah Al-A'raf ayat 96, renungi ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Dan seandainya penduduk-penduduk negeri amanu, mereka beriman. Kita udah beriman belum? Udah, kita udah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak cukup hanya beriman saja, wattaqau. Kita harus jadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa. Siapa penduduk negeri, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, akan kami limpahkan kepada mereka barakatin minas samai wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau negara kita banyak bencana, banyak musibah, jangan ini gara-gara pemerintah ini. Apa kaitannya? Ya. Kalau negara kita ditimpa paceklik, musibah di mana-mana, introspeksi diri. Kita sudah bertakwa belum dengan Allah Ta'ala? Sudah belum kita jadi orang yang bertakwa? Kalau belum, itu salahnya kita. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, kita dibagi atau diberikan pemimpin zolim. Misalnya pemimpin kita zolim, saya nggak berani mengatakan gitu ya. Semisalnya kita dikasih pemimpin zolim, pemimpin kita berpaham Mu'tazilah atau Syiah misalnya. Jadi siapa yang berpaham Ahlus Sunnah disiksa, kan zolim itu. Ya. Kenapa kita bisa dikasih pemimpin zolim? Karena masyarakatnya sudah zolim. Jadi dikasih kita pemimpin zolim itu azab dari Allah, karena kita sudah menghalalkan, melegalkan perbuatan zolim. Perbuatan zolim itu maksudnya apa? Menyakiti hati orang lain, itu zolim. Dengan ucapan, dengan kataan, dengan perbuatan. Mengambil hak milik orang lain, itu juga zolim. Kita ngelihat kezoliman di mana-mana udah biasa. Ngelihat maksiat udah biasa, betul? Jadi jangan heran kalau Allah bagi kita pemimpin yang sesuai bagaimana tabiat rakyatnya. Introspeksi diri. Kalau sekiranya pemerintahan yang sekarang nggak menyenangkan hati, kenapa bisa? Gara-gara rakyat sendiri. Kenapa berbuat zalim? Ya, Allah Ta'ala jelas berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi orang beriman, kemudian tinggalkan bentuk segala macam kezoliman. Jadi orang bertakwa, makmur negara kita. Makmur. Jadi makmurnya suatu negara itu bukan hanya bergantung kepada pemerintahnya saja, tapi masyarakatnya, akhlak masyarakatnya. Akhlak masyarakatnya. Ya, kita enggak. Saya katakan saya enggak politik 102. Inilah konsep bernegara menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aneh ini, maaf orang. Ada orang dia miskin, hidupnya gitu-gitu aja, yang disalahin pemerintah. Misalnya, dia hidup di zaman pemerintahan sebelum Jokowi, SBY. Nanti kalau saya contohkan Jokowi, dikiranya saya kubu 01. Nah, jadi saya ambil contoh lain. Dulu waktu masa kepemimpinan ya, SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, hidupnya miskin. Dia salah-salahkan pemerintah. Semenjak SBY jadi presiden, tengoklah hidupku susah, begini-begini. Padahal sebelum SBY jadi presiden pun udah miskinnya dia. Ngeri, coba ini buka akal itu. Gimana pula tak miskin? Malas. Jadi kemiskinan itu tak ada hubungannya dengan kepemimpinan.
tapi berhubung kepada diri sendiri. Kalau malas, Umar bin Khattab pun presiden kita, miskin kita. Udah yang betul-betul aja lah punya pikiran itu. Jangan yang lain dikambing hitamkan padahal awak yang malas. Jelas? Nah, ini ngamuk-ngamuk malam ini saya supaya terbuka pikiran itu. Ya, supaya terbuka. Gak ada urusannya. Ya. Apa kerjamu rupanya? Ya, kerjanya petani, buruh misalnya. Kan gak ada urusannya ke pemerintahan. Kalau anggota dewan kau dipecat mungkin iyalah menderita ekonomi kan gitu kan. Ini gak ada hubungan pekerjaannya dengan kepemerintahan. Dia miskin, hidupnya susah, yang disalahi pemimpin. Itu orang punya pikiran gak rasional. Coba introspeksi, kenapa hidupnya segitu-segitu aja? Rupanya malas. Malas bekojo, malas kerja. Giliran hidup susah yang disalahi pemerintah. Pemerintahnya dicaci maki, dihina. Giliran BLT nomor 1 mintanya. Rasional nggak itu kira-kira? Program-program pemerintah dicela, dicaci maki, jalan tolnya dipakai. Mantap ya, sejak ada jalan tol cepat kali kita. Gak rasional. Makanya harus punya akhlakul karimah. Terbuka nggak pikiran nih, kira-kira? Ya, mudah-mudahan ya. Sampai jam 12 saya ceramah nih, biarin. Ya, mumpung 17 Agustus. Saya sekitar 2 tahun dulu pernah diminta oleh pimpinan ya, tertinggi di Sumatera Utara untuk ngisi ceramah kemerdekaan. Saya tolak. Ya, kenapa? Saya nanti kalau dekat ke sana dikira berpolitik ke sana. Tahu? Siapa berarti pimpinan tertinggi di Sumatera Utara? Tahu dah. Sering saya. Kemarin baru-baru ini mau diundang ya untuk ngisi acara di rumah Bupati Deli Serdang. Ya. Nah, Bupati. Kebetulan malam Kamis itu ada taklim. Saya lebih milih ngaji daripada ngisi di rumah beliau. Kalau kita cari popularitas, tinggalkan ngaji, datang ke rumah. Amplopnya jelas, popularitas pun naik kan gitu kan. Kita enggak. Kita bukan ulama kaleng-kaleng. Ya. Sekali-sekali perlu bersikap sombong kepada orang sombong. Ya. Karena kita harus mengungkapkan identitas kita. Aku ini ulama gitu. Supaya orang percaya dengan cakap awak. Ya. Oh, enggak tawaduk Ustadz nih. Enggak zamannya lagi untuk tawaduk sekarang ini. Orang yang udah jelas-jelas ulama aja kadang bisa dicaci maki, direndahi. Ya. Nah, jadi supaya nggak salah pilih ngaji gitu maksudnya. Nah, kita ngajinya pakai kitab. Referensinya tadi jelas. Ya, dari tafsir ini, bukan katanya. Nah, gitu dia. Jadi Bapak Ibu ngaji di sini belajar sama saya nggak salah pilih guru. Ya, bersikap sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Nah, baik. Jadi itu pertama. Ahlus sunnah wal jamaah itu sangat menjaga persatuan dan menjauhi segala bentuk perbedaan yang berdampak kepada perpecahan. Perbedaan yang tidak berdampak kepada perpecahan tidak jadi soal. Seperti berbeda pendapat dalam mazhab, nggak ada masalah. Ya, tidak jadi masalah. Ente mazhab apa? Hanafi, aneh Syafi'i. Silakan. Mazhab Hanafi kalau wudhu bebas, nggak harus tertib, nggak berurut. Jadi nanti kalau umroh atau haji di Mekah nampak orang berwudhu, orang-orang India, kaki dulu dibasuhnya. Kaki dibasuh baru kepala. Habis kepala baru tangan. Berserak lah kalau kita bahasa Medan. Kalau kita kan tak boleh, wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Itu namanya tertib. Kita nggak bisa salahkan, itu dia mazhab Hanafi. Itu namanya perbedaan yang tidak berdampak kepada perpecahan. Itu tidak jadi soal. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fa takshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Anfal ayat 46. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan janganlah kamu berbantah-bantahan.
Jangan suka berbantah-bantahan. Ini kan masalah politik kemarin. Di warung kopi berbantah-bantahan, di Facebook berbantah-bantahan, hatta sampai di masjid pun berbantah-bantahan. Masalah politik. Yang sedih awak khotib. Ya, khotib. Ya. Pilih 02, takbir. Baru dia duduk. Khotib ku datangi, ya. Habis dia khutbah. Ya. Izin Ustaz, ada jadwal ceramah lagi katanya ya. Selesaikan dulu nih, ente nggak boleh khutbah-khutbah bawa politik. Orang beda pendapat, beda pilihan, biarin. Ngapain ente paksa-paksakan? Mau jihad? Jihad di sana Palestina kita bilang. Ente mau jihad dengan saudara sesama muslim, gitu. Yang beda pendapat dengan pandangan politik dengan ente gitu. Ini jihad ala siapa ini? Maklum ya? Cuma gara-gara beda pandangan politik, takbir, macam mau perang. Khatib Jumat. Yang kubu 01 nanti gitu juga ustadznya. Ya, insya Allah siapa pemilih kubu 01, negara kita akan makmur terjamin. Nggak usah, khutbah-khutbah aja udah. Kau mau jadi caleg, apa namanya? Pendukungnya itu apa namanya? Tim ses ya? Ya, ente mau jadi tim ses politik mana terserah, tapi kalau khutbah gak usah bawa-bawa politik ente. Ente mau kubu 01 terserah, tapi ketika khutbah Jumat nggak usah bawa-bawa cerita harus milih kubu 01. Ente mau pilih 02 terserah, tapi khutbah jangan bawa-bawa orang untuk milih kubu 02. Ente siapa? Ente bukan nabi. Yang cakapnya mutlak harus diikuti. Siapa yang gak ikut cakap ente tuduh munafik. Itu kan kemarin kayak gitu, betul enggak? Entah pun kita orangnya, pelakunya. Ya. Kau pilih siapa? Aku pilih 0 sekian. Tahu kau, aku ikut pilih ini. Ini barisan ulama. Kalau ente nggak ikut ini, ente nggak ikut barisan ulama. Perasaannya ulama dia aja betul. Nggak rasional. Ya. Ini kesempatan saya ngamuk-ngamuk ini. Ya. Artinya yang penting intinya nanti kita bersatu. Jauh hati kita dari sifat-sifat yang saling membenci. Udah gak zamannya Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Ya, ini saya ceritakan fakta-fakta semua. Allah Ta'ala berfirman, jangan berbantah-bantahan. Ya, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah apa tadi? Al-Anfal ayat 46. Terkait ayat ini, ulama tafsir yang bernama Al-Imam Abu Hayyan dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Bahrul Muhit. Ya, Tafsir Bahrul Muhit, jilid 4, halaman 499. Beliau menjelaskan perpecahan itu mengakibatkan kehancuran. Ya, kalau kita sudah berpecah, maka penjajah mudah menguasai suatu negeri. Ya, dijajah. Sekarang Israel itu menjajah Palestina, tapi mereka nggak mau dikatakan penjajah. Mereka rubah kalimatnya dengan invasi. Invasi itu ya penjajah. Jangan mau ditoko-tokoi. Kami bukan menjajah Palestina, kami cuma menginvasi Palestina. Ya, oh, menginvasi saat bukan menjajah. Invasi itu ya menjajah maknanya. Cuma lebih dikerenkan bahasanya gitu. Ya, ada sini orang Israel. Mana tahu menyusup, ya, biar kuwiritkan, biar muntah darah dia. Ya, bacakan wirid hijib sakron, ya, atau hijib nasr, biar muntah darah dia. Jadi, nah itu. Kalau kita berpecah, kata Imam Abu Hayyan, maka penjajah mudah menguasai negeri. Jangan berpecah. Intinya keutuhan negara ada pada persatuan dan jauhi segala bentuk perbedaan yang berdampak kepada perpecahan. Itu tafsir dari ayat tadi. Nah, kemudian Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari, ya, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyah, ya, beliau mengatakan manfaat yang terkandung dalam
persatuan sangatlah besar. Sebaliknya, perpecahan, ya, sebaliknya perpecahan banyak bahayanya, banyak mudaratnya yang dapat menghancurkan seluruh sendi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita berpecah, yang rugi bukan negara saja, semuanya. Kita nggak bisa menjalankan agama, ya, dengan leluasa. Coba kita bayangkan, kita tinggal di Syria, berpecah nggak itu Syria? Pecah belah. Kenapa? Itu tadi, tidak bisa menjaga persatuan, berpecah belah. Di Syria sekarang, jangankan mau ngaji kayak gini, mau tidur enak aja susah. Tengok itu Syria. Di sana banyak ulama-ulama besar. Yang paling terkenal diantaranya untuk abad kekinian itu adalah Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, penyusun kitab Tafsir Al-Munir dan penyusun kitab tafsir kitab Al-Fiqhul Islami. Wadilah itu. Alhamdulillah, Al-Fakir sudah pernah makan bareng beliau, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, pernah ke Medan dulu. Cuma dulu orang kurang giat ngaji. Ya, kurang giat ngaji. Sekarang aja udah mulai aktif lagi, banyak yang hadir majelis pengajian. Dulu payah orang ngaji. Beliau pernah datang. Habib Umar pernah ke Medan. Ya, sekarang aja kita, ya, foto profil Facebooknya Habib Umar, ya, foto WA-nya Habib Umar, Instagramnya Habib Umar, tapi akhlaknya jauh dari Habib Umar. Fotonya Habib Umar, yang dicetin cewek semua. Assalamualaikum Ukti, antum jemaah Al-Fatih ya? Ada obat. Ya, kalau mau kayak gitu jangan pasang foto ulama, foto kamu sendiri pasang. Ya, fotonya Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, tapi baperin cewek, gangguin akhwat-akhwat. Yang perempuan gitu juga, ya, statusnya tentang Sayyidatuna Fatimah semua, seolah-olah ada mahabbah betul kali sama Sayyidatuna Fatimah. Ngecetnya cewek cowok juga. Ya, Assalamualaikum Aki, antum ngaji nanti malam? Iya, kenapa? Barengan kita ya. Sih, namanya buaya dikasih mangsa nggak ada cerita. Jadilah. Oh iya. Tapi segen nanti nampak Ustaz Sumitra. Kita COD-an aja gitu ya. Jumpa tengah. Kan COD-an COD ya teman. Di mana turunnya? Sebelum sampai Galang Suka di simpang sana. Ya. Nanti Anda jalan dikit nggak apa-apa, katanya. Pulang gitu nanti juga. Yang perempuan pun jalan dulu sendiri ke sana. Yang laki-laki pun agak lambat, ikut cerita pula di sini. Ya kan, ngobrol-ngobrol sama kita. Ya, paling nunggu waktu. Kira-kira udah sampai simpang belum dia ya? Kan gitu ya. Mengulur waktu. Ya, saya kadang kasyaf sikit-sikit. Ya. Nah, jadi, udah habis cerita sama kita, permisi ya Ustaz ya, rumah adik jauh. Menurut perhitungan dia udah sampai simpang lah. Betul, udah naik kereta sampai simpang. Ceweknya pun merajuk, lama kali lah katanya gitu ya. Ya Allah, nggak usah begitu ya. Tapi kan niatnya untuk ngaji, pahala kamu habis untuk tutupi dosa bonceng yang bukan mahram. Ngaji kok bonceng cewek yang bukan mahram. Mamamu bawa, mamanya mamamu bawa ke majelis, kakakmu, adikmu, jangan anak gadis orang. COD-an pula itu. Ya, kira kita orang nggak tahu gitu. CCTV kita banyak, ada yang nggak nampak, ada yang nampak. Ya Allah. Ya. Ini awalnya dari si perempuan. Bang, saya pingin anak-anak pula tuh ya. Anak pengen ikut taklim bang, tapi kalau nggak ada teman nggak dikasih mama sih. Oh yaudah, Ukti aneh jemput gitu kan. Kebetulan kan kita satu arah katanya. Bener bang, iya nggak apa-apa. Tapi nanti abang izin sama mama saya ya. Oh gampang gitu ya. Mertua, mamanya ini pun nggak marah pula anak gadisnya dibawa orang. Bu, ya jaga betul-betul anak gadis kita. Jangan kasih sembarangan laki-laki untuk bawa. Malam minggu diapelin.
laki-laki dibawa keluar, kita malah bilang apa? Jangan lupa pulang bawa sebungkus ya nasi goreng. Gak tahu kita di luar anak gadis kita dia apa-apain. Kita cuma dikasih sebungkus nasi goreng. Nauzubillahi min dzalik. Ini pergaulan di zaman sekarang luar biasa. Jaga betul-betul lah anak gadis kita. Ya, jaga. Kalau ada laki-laki mau bertamu, mungkin dia udah dewasa kan, nggak ada masalah. Ya, duduk di rumah, kawanin. Nah, duduk situ. Mau kemana kau? Nah, katanya, nggak ada, sini aja. Yang laki-laki pun jauh-jauhan lah itu duduknya. Ya, coba nggak ada kita, oh rapat ya, deketin, nggak apa-apa, namanya orang udah dewasa, beranjak untuk pengenalan kepada lawan jenis, cuma diawasi. Ya, mak aku pergi dulu ya. Awak pun pakai jaket. Mama mau kemana? Ikut kau lah. Mau kemana kita? Mama kata gitu ya. Kayak nggak pernah muda aja katanya. Makanya aku nggak mau kayak dulu kan gitu kan. Cukup aku yang mengalami. Anakku jangan. Ini saya ingatkan ini. Ya, kita punya anak gadis ya Allah. Kok malah ngasih-ngasih aja dibawa laki-laki yang bukan mahram. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita dikasihlah keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Anak kita mungkin yang belum nurut, ya, anak kita yang bandel, susah diatur. Niatkan, ya Allah berkah majelis-majelis ilmu, ya berkahnya majelis ini aku niatkan, ya mudah-mudahan anakku jadi orang soleh. Makbul itu. Pasang niat banyak-banyak ketika majelis. Yang sakit, ya Rob berkah majelis ini aku doa, aku berharap kesembuhanku. Yang susah, ada masalah, nggak nemu jalan keluar, ya Rob berkah majelis ini aku harap ya engkau berikan jalan keluar dari segala masalahku. Apa aja, niatkan baik-baik ketika hadir di majelis. Ya Rob, aku udah tua ini, belum juga ada yang nak. Ya, berkah majelis ini ya Rob, aku minta kepadamu cepatlah datangkan jodohku, katanya. Ya, tak masalah. Ya, itu betul ya. Saya bercakap ini guyon, tapi guyonan saya berbobot, bukan guyonan sembarang guyon, tapi ada maknanya. Baik, jadi perpecahan itu bisa menghancurkan sendi kehidupan beragama. Kalau negara kita berpecah, hancur, saling perang saudara, maka kita nggak bisa menjalankan agama dengan sempurna. Contohnya tadi apa di Syria? Jangankan mau ngaji enak kayak gini kita di sini. Mau tidur aja nggak bisa enak, tidur cuma ada bom ya lewat-lewat, awak lagi tidur ya, baru lagi terpejam mata udah mortir jatuh di sebelah rumah. Gimana mau ngaji enak? Syukuri kita tinggal di Indonesia, syukuri di mana negara kita ya, walaupun ada riak-riak sedikit tapi tetap bisa bersatu, tidak sampai terjadi perpecahan seperti negara-negara Timur Tengah. Kalau negara berpecah, saya katakan kita nggak bisa menjalankan agama dengan maksimal. Betul apa enggak? Mau sholat Jumat masjidnya udah hancur, kena bom. Nah inilah kau yang dulu takbir, lagi khutbah takbir, jihadlah orang jadinya, ya hancur negaranya. Terakhir, jangankan mau ngaji enak, mau beribadah enak, mau makan enak, tidur pun susah. Udah, ya, nggak cukup nih selama 1 jam nih. Kok sampai jam 12, ngantuk tidur aja di situ. Al-Habib Umar bin Habib, ya, beliau mengatakan di dalam kitab beliau, wala tanaza'u, ya. Ada nama kitab beliau, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Itu nama kitab beliau, Habib Umar bin Hafiz. Apa beliau katakan? Wa minha ma ja'a fi riwayatil Imam Ahmad wa bi Abi Daud wal Hakim wa Ibn Majah wal Baihaqi, ya, annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inna baina yadayya sa'ah fitnatan ka qita'il lailil muslimi yusbihur rajulu fiha mu'minan, ila akhiril ibarat. Panjang kali ini. Apa kata beliau? Ada hadis tentang fitnah akhir zaman.
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya menjelang datang hari kiamat akan muncul berbagai fitnah laksana malam gelap gulita. Fitnah itu akan datang laksana malam gelap gulita, pasti akan datang. Pada hari orang dalam keadaan beriman, pagi hari dalam keadaan beriman, sore hari menjadi kafir, beriman di sore hari lalu kafir di pagi hari, begitu seterusnya. Ya, itu kalau fitnah akhir zaman sudah datang. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Abu Daud menambahkan, para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, kalaulah kami hidup di masa itu, apa yang engkau perintahkan untuk kami? Itulah, ya. Rasul SAW menjawab, menetaplah kalian di rumah, ya, di rumah aja, jangan keluar. Nah, ini udah akhir zaman, jangan banyak keluyuran yang nggak penting. Di rumah aja berzikir, beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali keluar rumah untuk cari nafkah, ya, untuk nuntut ilmu. Udah lepas dari itu, balik ke rumah, jangan singgah kesana kemari dan lain sebagainya. Ya, karena kita udah di akhir zaman. Ini pesannya Nabi. Ya, kalau sudah muncul akhir zaman seperti itu, menetap kalian di rumah. Kemudian, adakah pemberi nasihat yang lebih bijak dari Rasulullah? Imam Ahmad bertanya, ada rupanya. Orang yang paling baik di dalam memberikan nasihat selain Rasul SAW. Ada? Nggak ada. Nabi adalah orang yang paling bagus nasihatnya, yang paling baik nasihatnya. Ya, dia adalah makhluk yang paling pemberani, paling mulia, kata Imam Ahmad. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan terkait hal ini. Beliau bersabda, hindari penggunaan senjata. Kalau terjadi perselisihan di akhir zaman, ya, hindari penggunaan senjata, kata Nabi. Artinya jangan membuat perpecahan sampai ngajak orang perang. Ya, sampai Imam Ahmad mengatakan ada rupanya orang yang nasihatnya paling baik dari Nabi. Nggak ada, kita jawab. Kalau gitu kau dengarkan ini nasihat Nabi. Apa nasihat Nabi? Hindari penggunaan senjata. Kalau udah banyak perpecahan di mana-mana, baik masalah politik, masalah ekonomi, antar negara, hindari mengangkat senjata. Ya, kecuali kita yang diserang. Kalau berjihad kan gitu kan, kita nggak akan berjihad kecuali kita yang terlebih dahulu diserang, gitu. Ya, nah, hindari menggunakan senjata. Ini orang sekarang cuma gara beda pandangan politik, takbir jihad. Yang mau diperangi siapa? Saudaramu kan? Saudaramu yang cuma beda pendapat dalam pandangan politik. Nah, ini bahaya nih, bibit-bibit khawarij ini kayak gini nih. Sampai Imam Ahmad mengatakan, ada rupanya orang yang nasihatnya lebih baik dari Rasulullah. Kan nggak ada. Kau dengar ini nasihatnya Nabi. Jangan, ya, hindari penggunaan senjata. Karena di akhir zaman bukan waktunya mengerahkan pedang, kata Nabi. Ya, dan hal itu tidak mendatangkan kebaikan. Jangan lakukan kudeta, itu intinya. Ya, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan yang sah, hatta pemimpin itu zalim sekalipun. Nanti akan kita bahas hadisnya dan pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau saya berpendapat, mungkin, iyalah Ustaz ini kayaknya kubu 01, katakan gitu kan? Enggak, saya katakan, saya rujuk dari kitab-kitab, ya, kitab-kitabnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan kudeta, jangan kudeta. Contohnya udah banyak. Ya, di Irak, hancur nggak negara Irak? Kenapa? Karena apa? Coba saya tanya. Apa penyebabnya? Kudeta nggak? Kudeta. Syria, Suriah, hancur sekarang? Hancur. Apa sebabnya? Kudeta. Udah dikudeta, masuk lagi invasi Amerika. Ya, udah dikudeta,
dijajah. Apalagi Libya. Libya hancur negaranya. Kenapa? Dikudeta. Kalau udah hancur negara, kita nggak bisa beribadah dengan tenang. Saya katakan tadi, jangankan ngaji kayak gini, kita di sini ngaji pun masih bisa tidur. Ya kan, saya ceramah kita tidur, masih enak berarti ngajinya. Di sana jangankan mau ngaji enak, mau tidur pun susah. Ya, nah itu nih, ini pesan Nabi. Kenapa Libya, Syria, Irak hancur? Karena nggak ikut pesan Nabi. Jangan angkat senjata, ya. Nah, itu tidak mendatangkan kebaikan kata Nabi. Maka patahkan busur-busur panah kalian, putuskan tali-tali busur kalian, dan pukulkan pedang-pedang kalian ke bebatuan. Kalau pedang dipukul ke batu kan tumpul, kan itu kan? Nah, artinya, ya, artinya jangan angkat senjata, ya. Ini yang mengatakan Nabi. Perkataan Nabi ini dikukil atau dikutip oleh Al-Habib Umar bin Habis. Mana yang katanya pecinta Habib Umar? Betul nggak cinta Habib Umar? Ini kitabnya beliau langsung yang menulis. Ya, nah ini. Jadi Habib Umar sendiri pun paham itu. Nggak mungkin lah nggak paham konsep bernegara menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak mungkin beliau kutip ini, hadis ini. Secara tidak langsung beliau mengatakan jangan lakukan kudeta apapun, karena dampaknya lebih, ya, mudorot. Kalaupun ada maslahatnya kecil, mudorotnya lebih besar. Ya, baik. Jadi intinya penting, ya, persatuan, ya, dan persatuan itu intinya penting dalam suatu negara, ya, karena itulah persatuan itulah yang menjadi poros utama berdirinya suatu negara. Jadi negara kita udah bersatu ini, masyarakatnya dengan majemuk, ya, mayoritas beragam budaya, ya, beragam bahasa, kita bisa bersatu di bawah bendera merah putih. Jangan kau obrak-abrik, ya. Kalau kau berusaha membuat perpecahan, ya itu tadi wala tafarraqu tadi, berarti kamu bukan termasuk wa'tasimu bihablillahi jami'an, tapi kamu masuk golongan wala tafarraqu. Ya. Baik. Nasionalisme itu ada nggak dalam Islam? Nasionalisme. Karena kata orang Hizbut Tahrir itu, nasionalisme itu, ya, mereka katakan apa? Ya, nasionalisme adalah bentuk kekufuran, kata mereka. Nasionalisme adalah togut, kan gitu, ya. Siapa yang patuh kepada negara Indonesia yang gak berhukum kepada hukum Allah, kafir, togut, munafik, itu kata mereka kan. Nah, yang jadi soal, nasionalisme itu ada tidak di dalam Islam itu sendiri? Nah, nasionalisme itu apa, Ustaz? Paham tentang kebangsaan, yang daripada paham kebangsaan itu menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negerinya, ya. Jadi siapa-siapa orang yang berusaha ingin merusak keutuhan NKRI, kita nggak segan-segan mengorbankan nyawa kita gitu, ya, untuk mempertahankan negara. Nah, itu namanya nasionalisme. Kalau mau tahu nasionalisme yang sebenarnya, tanya kepada abang-abang, ya, TNI, ya kan. Nasionalismenya tentu diajarkan, ya, menjaga negara. Nah, ada rupanya nasionalisme itu di dalam Islam, ya. Nasionalisme di dalam Islam itu ada atau tidak, ya. Nasionalisme itu bahkan dicontohkan Nabi SAW, ya. Apa riwayatnya? Riwayat Imam Bukhari. Kana iza qadima min safarin fanadhara ila judranil madinati awda'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Ya, Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Ketika Rasul SAW pulang dari, ya, Rasul pulang dari safar, dari bepergian. Kemudian Nabi melihat dinding kota Madinah dari jauh. Ya, masih jauh ini, berapa kilometer, tapi dinding kota Madinah udah nampak gitu.
Apa yang dilakukan Rasul SAW? Rasul mempercepat laju untanya, ya. Dan bila mengendarai tunggangan seperti kuda, maka beliau gerak-gerakkan, ya, tali kuda itu supaya kuda itu lebih cepat jalannya. Saking rindunya Nabi dengan kota Madinah, karena cintanya Nabi kepada Madinah, kata Abu Hurairah, ya, Imam Bukhari, harakaha min hubbiha, karena cintanya Rasul kepada Madinah. Nah, baik. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari bi Syarhil Bukhari, beliau mengatakan, wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah. Hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah. Ya. Kemudian wa ala masyru'iyati hubbil watani wal hanini ilai. Dan hadis ini, ya, mengisyaratkan hendaknya kita mencintai tanah air serta merindukannya. Jadi Nabi habis keluarlah tak kemana, keluar kota gitu kita katakan. Begitu nak balik ke kota Madinah, dari jauh yang nampak masih dindingnya kota Madinah aja. Nabi saking rindunya pengen cepet-cepet nyampe di kota Madinah, dicepat-cepat laju kudanya Nabi. Ayo gitu, supaya cepet nyampe kota Madinah. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena saking rindunya dan cintanya Nabi kepada kota Madinah. Sehingga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ini adalah isyarat agar kita mencintai tanah air. Jadi kalau kata HTI nasionalisme itu nggak ada dalilnya, bahkan mereka katakan nasionalisme itu kufur, togut, ngajinya kurang jeru, kurang dalam, ngasih ngaji kulit. Ya, kalau ada di sini tobat. Ini Nabi yang mengajarkan untuk cinta tanah air. Kemudian dalam Sirah Nabawiyah dikisahkan di tengah perjalanan Nabi SAW hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sangat merindukan Mekah. Kan ada itu hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nabi sedih, Nabi sangat merindukan Mekah. Kenapa? Karena Mekah itu tanah kelahirannya Nabi SAW. Sampai-sampai Jibril datang untuk menghibur Nabi, karena Nabi sedih meninggalkan Mekah. Jibril datang menghibur Nabi. Apa kata Jibril? Apakah engkau merindukan negerimu ya Muhammad? Ditanya oleh malaikat Jibril. Nabi sedih meninggalkan Madinah. Apakah engkau, yang dilihat malaikat Jibril, Nabi sedih. Apakah engkau merindukan negerimu ya Muhammad? Ya, Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya Jibril, aku rindu dengan negeriku. Gara-gara itu turun ayat. Itu berarti namanya asbabun nuzul. Turunlah surah Al-Qasas ayat 85. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, gara-gara itu Nabi rindu kepada kota Mekah sampai turun ayat. Coba, ini sesuatu yang luar biasa enggak? Gara-gara rindu Nabi kepada tanah kelahirannya, Nabi rindu kepada negerinya sampai turun ayat. Kalau itu nggak penting, nggak mungkin sampai turun ayat. Kalau nasionalisme itu tidak ada, tidak penting, nggak mungkin sampai turun surah Al-Qasas. Gara-gara Nabi rindu kota Mekah. Ya, surah Al-Qasas ayat 85. Jadi kamu di sini kalau ada yang berkeyakinan nasionalisme itu tidak ada di dalam Islam, ngaji yang dalam, saya katakan. Ya, ini udah saya sampaikan dalil-dalil nasionalisme. Ya. Di dalam tafsir Ruhul Bayan, ya, tafsir Ruhul Bayan karya Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, ya, ulama bermazhab Hanafi, beliau menyusun sebuah kitab namanya Tafsir Ruhul Bayan. Beliau mengatakan pada ayat itu, surah Al-Qasas ayat 85, terdapat isyarat bahwa cinta tanah air merupakan bahagian dari iman. Berarti orang yang gak cinta tanah air gak punya iman. Ya, siapa yang mengatakan nasionalisme itu gak ada, nah, berarti gak punya iman itu orang. Bukan saya yang katakan, Al-Imam Ismail Haqqi dalam tafsir Ruhul Bayan.
Ya, beliau mengatakan ayat itu memberikan isyarat bahwa cinta tanah air merupakan bahagian dari keimanan. Gak mungkin kalau gak penting, cuma gara-gara rindu Mekah sampai turun ayat. Kan gak mungkin. Setiap asbabun nuzul itu sesuatu yang luar biasa kan. Sampai turun gara-gara Nabi rindu Mekah, rindu tanah airnya, rindu negerinya, sampai turun ayat. Makanya dikatakan oleh Imam Ismail Haqqi, ya, ayat itu mengisyaratkan cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Orang yang tak cinta tanah air, orang nggak punya nasionalisme, berarti kurang imannya, ya, kurang imannya. Bahkan Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, apa kata beliau? Ini juga dari kitab tafsir Ruhul Bayan tadi. Ya, Imam Ismail Haqqi mengutip perkataan Umar bin Khattab, laula hubbul watani la kharuba baladus su'i fabi hubbil awtani umiratil buldani. Kata Umar bin Khattab, seandainya tidak ada cinta tanah air, kalau tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur suatu negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri menjadi termakmurkan. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi kalau kau bilang nasionalisme cinta tanah air itu nggak ada, kau katakan nasionalisme itu tagut, nasionalisme itu kufur, berarti kau mengatakan Umar bin Khattab tagut, Umar bin Khattab kufur. Tobat kamu, makanya saya bilang, ya, tobat. Nah, ini momennya untuk tobat. Nah, kemudian kesimpulannya, nasionalisme nggak usah dipertentangkan dengan Islam, karena Islam sendiri mengajarkan untuk menanamkan sifat nasionalisme, cinta kepada negeri, cinta kepada negara. Nah, jadi kalau nanti ada yang bilang nggak ada nasionalisme itu dalilnya, senyumin aja gitu ya. Baik. Kenapa kita harus mempertahankan NKRI? Kenapa kita harus mempertahankan negara? Karena mempertahankan negara, yaitu NKRI, sejatinya kita telah mempertahankan eksistensi Islam di negeri kita. Sudah terbukti dengan invasi Belanda di negeri kita dengan ratusan tahun, ya, kegiatan-kegiatan keagamaan itu tidak leluasa dilaksanakan. Bahkan sholat berjamaah, sholat Jumat itu diawasi oleh kolonial Belanda. Itu kan berarti nggak leluasa tidak dalam menjalankan agama. Tidak leluasa. Makanya dikatakan mempertahankan negara sama artinya kita mempertahankan eksistensi Islam. Bila negara kita hancur, rusaklah Islam di negara kita. Apa buktinya? Kita udah dibuktikan dengan penjajah Belanda dulu. Ulama-ulama kita ditangkap, ulama kita dibunuh, dipenjara, betul apa tidak? Gak bebas kita menjalankan ajaran Islam. Makanya pertahankan negara supaya kita bisa menjalankan syariat Islam, bisa beribadah dengan tenang, tanpa hambatan apapun. Jadi wajib mempertahankan Indonesia. Ya, baik. Jadi kalau ditanya penting, ya pentinglah, ya, menjaga persatuan, menjaga negara itu sangat penting. Menjaga persatuan bangsa merupakan perwujudan dari menjaga nikmat aman yang diberikan Allah untuk bangsa kita Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 126 Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al haza balada amina. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya, rabbi ja'al haza balada amina. Ya Tuhanku, jadikan negeriku negeri yang aman sentosa. Siapa yang minta doa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta doanya supaya negerinya aman. Warzuq ahlahu min samarati man amana
minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Coba, Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah, yang pertama dimintanya bukan rezeki, tapi negeri yang aman. Ayatnya nggak percaya lagi sama ayat. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza balada amina. Ingatlah kata Allah Ta'ala, ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza balada amina. Ya Allah, berikan kepada kami negeri yang aman. Nabi Ibrahim aja paham, ya, kalau negerinya udah aman, mau ngapain aja enak. Yang diminta Nabi Ibrahim, beliau terlebih dahulu meminta kedamaian bagi negerinya sebelum beliau minta nikmat-nikmat lainnya, nikmat rezeki. Berarti beliau paham kan, negeri yang aman itu sangat substansial, penting. Ya, kalau negerinya aja nggak aman, gimana mau dapat warzuk ahlahu minas samarot, kan gitu. Kalau negeri nggak aman, gimana mau makan enak gitu. Beliau paham, negerinya harus aman, baru ngapain aja enak. Kalau negerinya berpecah belah, perang, kudeta, sana sini, berpecah antar saudara, ya, ngaji, jangankan ngaji, mau tidur aja susah, nggak enak. Ini coba buka pikiran kita. Nabi Ibrahim saja pertama sekali yang diminta, beliau bukan rezeki dulu, tapi ya, Rabbi ja'al hadza balada amina. Ya Allah, berikan kepada kami negeri yang aman. Awak pula ini sikit-sikit jihad, takbir. Tak siapa yang mau diperangi? Ya, mana sini yang kemarin lihat jihad? Biar kita kirim ke Syria. Ada jalurnya saya, mau. Cuma nggak bisa lah dari perbatasan resmi, lewat masuk ke Syria, sekarang lewat jalan-jalan tikus. Jadi kita nyewa orang. Kita dari Indonesia nanti ke Bandara Ataturk di Turki. Pernah ke Turki? Ya, dari Bandara Ataturk itu baru nanti kita sewa orang lah, ya, untuk bawa kita ke sana. Cuma hati-hati kalau ketahuan, ya, pengawas perbatasan, kita bisa ditangkap, di penjara. Mereka tahu jalan tikusnya. Dan berangkatnya itu mau masuk ke Syria itu nggak bisa siang, malam, karena patroli, ya, tentara penjaga perbatasan itu tiap siang itu keliling, malam juga keliling. Jadi mereka masuk ke Syria itu, ke Suriah, yang mau jihad-jihad itulah gitu kan, masuk dari perbatasan Turki, masuk lewat jalan tikus, malam. Udah gitu tempatnya itu jalannya bukan jalan kayak kita biasa, tiarap. Bukan semeter, 2 meter, kiloan meter. Dan itu merayapnya nggak bisa leluasa. Nanti kalau nampak sorot-sorot lampu penjaga perbatasan, dia mawa dulu. Ya, gurun pasir itu bukan enak. Ya, ada namanya tumbuh-tumbuhan berduri. Tahankanlah tuh muka-muka awak, kaki awak tunjuk-tunjuk duri. Nah, itu baru jihad. Ada yang mau kayak gitu? Biar saya kirim, saya ada jalurnya. Ya, biar dikirim. Cuma sekarang udah alhamdulillah agak aman sekarang. Bahkan di Damaskus sendiri, ibu kotanya Syria, kembali sudah menerima mahasiswa untuk berangkat ke sana. Saya dulu tahun 2010, lepas saya belajar, saya testing ambil beasiswa ke Damaskus Syria. Lulus alhamdulillah. Ya, saya izin kepada orang tua, "Bu, alhamdulillah ini hasil testing ke Syria." Karena kenapa pengen ke Syria? Karena ulama-ulama besar itu ada di Damaskus, di Syria pada waktu itu. Sebelum pecah ya, sebelum perang. Orang tua saya izin. Ya, silakanlah. Ya. Udah kita urus paspor segala macam. 3 mingguan nak berangkat, saya izin lagi. Itu belum perang. Saya izin kepada ibu saya, "Bu, bentar lagi saya berangkat, paspor udah siap." Ibu saya diam. Nggak bahagia, diam. Ada apa, Bu? Udahlah, kau di sini aja lah, kau sana-sana, jauh kali, tak sampai pula umur ibu nanti. Itu kata orang tua saya.
Ya, di sini aja lah. Belajar aja di sini, ikut ngaji-ngaji itu sama tuan-tuan guru tuh. Mama doakan kau jadi orang alim katanya. Sedih saya. Ya, namanya keinginan, cita-cita tuh pengen kali ke sana, sekolah di sana. Ya, adalah perasaan berontak di hati. Duh, gimana nih dilema. Selang seminggu kurang lebih pecah perang di Syria. Walhasil mahasiswa yang udah di sana dipulangkan ke Indonesia. Di situ saya baru terdiam. Andailah kemarin aku menurunkan keinginanku, tak patuh dengan apa yang dikatakan orang tua, entah mungkin udah jadi debu kena bom sana, ya, di bom. Bersyukur saya akhirnya nggak jadi ke sana. Rupanya hikmahnya itu pecah di Syria, nggak lama, ya. Akhirnya setelah itu pun saya semangat lagi, ialah patuh kepada apa yang disampaikan ibu, ngaji-ngaji aja di ulama-ulama di sekitar sini. Ya, sampai saya ke Jawa akhirnya bisa ngaji kepada Mbah Maimun Jubair dan masyayikh-masyayikh lainnya di Lirboyo, ikut ngaji puasanan dan lain sebagainya. Ya udah, itu hikmahnya. Jadi anak-anak muda, apa kata Oma, turun aja dah. Saya pribadi udah ngerasakan emak tuh keramat terbesar, bukan wali kutub, keramat terbesar emak. Tidak kata mak, aduh nih cewek gue nih mak kan nak nak punya menantu kali kan, bawa ke rumah. Udah, gak usah aku bawa lagi dia. Tak seronok mak katanya. Mak, cantik nih mak, begini. Nah, patuhi aja kata orang tua. Kalau kata mak tidak, udah, tak usah. Ya, saya udah merasakan. Makanya saya nggak berani bilang enggak sejak kejadian itu misalnya. Ya, apa kata orang tua? Gini-gini. Iya, Bu. Ya, udah saya buktikan. Andai saya berangkat kemarin tuh, nggak ketemu mungkin kita di sini. Yang ketemunya di alam barzakh. La haula wala quwata illa billah. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita. Intinya itulah tentang ceramah kenegaraan. Yang jelas jaga persatuan. Ya. Berbeda pandangan politik tidak menjadi soal. Lapangkan dada kita. Mau pilih kubu mana, ya khair, gak ada masalah. Tetap jaga persatuan intinya. Dan dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikenal tradisi yang namanya kudeta. Nggak ada kudeta. Yang penutup ini. Bahkan pelaku kudeta, pemberontakan itu disebut Khawarij. Baca sejarah Khawarij. Kenapa dikatakan Khawarij? Karena mereka keluar dari kepemimpinan Sayyiduna Ali. Ya, ketika itu khalifah adalah Sayyiduna Ali. Mereka protes, gak setuju dengan kebijakan yang ditetapkan Sayyiduna Ali. Hatta orang yang keluar dari kepemimpinan Sayyiduna Ali itu disebut dengan Khawarij. Ya, baca sejarahnya. Jadi kalau ada yang suka kudeta di sini, bibit-bibit Khawarij lah begitu. Entah pun memang keturunan orang Khawarij. Buktinya gini. Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, nama lengkapnya siapa? Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Imam Nawawi dalam kitab beliau, kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ijma' ulama bahwa tindakan makar atau pemberontakan atau kudeta terhadap pemerintah yang sah adalah haram. Ya, meski pemerintah itu fasik atau zalim. Ya, kita kan sekarang pengen kali kudeta. Kenapa? Kita menganggap pemimpin kita zalim. Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan itu. Ini yang mengatakan Imam Nawawi. Beliau wafat di sekitar tahun 600-an Hijriah. Udah lahir rupanya Jokowi? Belum kan? Jadi kalau ada yang mengatakan, wah Imam Nawawi ini projo nih, ya, pro Jokowi. Pasang telinga, buka pikiran, ya. Beliau 600 tahun Hijriyah. Beliau, ya, adanya. Indonesia aja belum merdeka. Tapi jauh-jauh hari beliau sudah mengatakan wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamun bil ijma'il muslimin. Adapun melakukan kudeta terhadap kepemimpinan yang sah, hukumnya haram dengan ijma'. 4 mazhab sepakat haram melakukan kudeta terhadap pemimpin yang sah. Wa in kanu fasaqatan zalimina. Walaupun pemimpin itu fasik dan
zolim. Kenapa nggak boleh kudeta, Ustaz? Pemimpin kita tengoklah. Kalaupun kudeta ada maslahatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Akan banyak terjadi pertumpahan darah sesama muslim. Dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menjaga jangan sampai ada darah yang tertumpah ya secara zalim. Makanya dikatakan seperti itu. Syekh Wahbah Zuhaili, ini beliau ulama Syria yang saya ketemu kemarin. Saya katakan saya pernah ketemu beliau. Beliau adalah tokoh besar di Syria yang negaranya perang sekarang ini, hancur. Apa kata beliau? Wala yajuzul khuruju 'ani ta'ati bisababin akhta ghairi asasiyatin la tusadimu nassan qat'iyyan sawa'un akanat bi ijtihad am bi ghairi ijtihad hifazan ala wahdatil ummah wa adami tamziki kiyaniha au tafriki kalimatiha. Tidak diperbolehkan, kata beliau, memberontak pemerintah. Ya, tidak boleh melakukan kudeta terhadap pemerintah. Kenapa demikian? Menjaga persatuan umat dan mencegah perpecahan dan pertikaian itu adalah perintah Allah. Yang mengatakan siapa? Syekh Wahbah Zuhaili, yang beliau negaranya lagi hancur sekarang, Syria. Kenapa beliau bisa mengatakan demikian? Karena beliau saksi, ya, saksi hidup hancurnya negara beliau, Syria. Artinya beliau mengingatkan kepada kita, kalian orang Indonesia, udahlah, udah enak kalian di Indonesia nih, gitu lah kurang lebih. Ngajinya enak, makan bisa enak, nak kemana-mana bisa enak. Aku, negaraku udah hancur. Gara-gara apa? Kudeta. Sampai beliau wafatnya di mana, Syekh Wahbah? Di mana beliau wafat? Kan baru-baru aja wafatnya. Ya, Syekh Wahbah Zuhaili. Bukan di negara beliau, di negara orang. Kenapa beliau nggak bisa balik ke negara beliau? Hancur, perang, kudeta. Ini kita sibuk mau jihad, saya katakan. Ayo kita jihad. Turunkan Jokowi, misalnya. Maaf, saya bukan projo. Cuma ini perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya katakan. Ya, ini Imam Nawawi loh yang saya katakan. Ini Imam Nawawi. Indonesia belum merdeka, dia udah ada. Ya, udah ada. Buka pikiran kita coba. Beliau terang-terangan mengatakan jangan lakukan kudeta meskipun pemimpinnya itu fasik dan zalim. Kenapa? Beliau ngerti kudeta itu mudaratnya besar. Ya, mudaratnya besar. Nah, makanya tadi saya katakan dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ditemukan kamus pemberontakan. Bahkan pelaku pemberontakan itu disebut dengan Khawarij. Terakhir, ya, sejarah menyebutkan pada masa kepemimpinan Al-Wathiq, ya, khalifah yang zalim, berpaham Mu'tazilah, bahkan bukan Ahlus Sunnah. Di masa itu hidup ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud. Mereka hidup di masa kepemimpinan yang zalim. Bahkan akidahnya bukan Ahlus Sunnah pemimpinnya, tapi Mu'tazilah. Dalam catatan sejarah, kita nggak pernah tuh nemukan ulama besar Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud ngajak orang untuk melakukan pemberontakan. Ada di sini yang melakukan keilmuan Imam Bukhari? Ada? Nggak ada. Kita meyakini beliau orang yang sangat berilmu, betul? Ada yang meragukan keilmuan Imam Muslim? Nggak ada. Ada yang meragukan keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, dan ulama-ulama lainnya? Nggak ada yang meragukan keilmuannya. Mereka tidak pernah mengajak orang untuk melakukan pemberontakan terhadap kepemimpinan yang sah. Itu jelas-jelas Mu'tazilah pemimpinnya. Bahkan Imam Ahmad pernah disiksa loh. Tahu sejarahnya kan? Imam Ahmad didatangi Khalifah Al-Wathiq, ditanya, "Ya Imam Ahmad, Al-Quran itu qadim atau baharu?"
Al-Quran itu makhluk ya atau tidak? Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah qadim. Karena menurut Mu'tazilah Al-Quran itu baharu. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap, disiksa. Ya, bahkan disiksa bukan sebarang disiksa, mau disiksa untuk dibunuh. Beliau dicambuk ya sampai mati. Ya, dalam kondisi lemas, ternyata cambukan itu kena ikat pinggang Imam Ahmad. Putuslah tali pinggang Imam Ahmad, maka kita tahu sarungnya bakal melorot. Kalau melorot auratnya terlihat tidak? Beliau sadar berdoa sebelum terlepas sarungnya, ya Rob, jangan izinkan mereka melihat auratku, kata Imam Ahmad dalam doanya sambil disiksa, dicambuk. Tiba-tiba muncul dua tangan tanpa badan. Ini karomah ini ya. Dua tangan tanpa badan mengikat kembali ikat pinggang itu. Tangan dua. Jadi tukang cambuknya ini nampak, tangan siapa tuh? Kan gitu. Kaget dia. Akhirnya dia ngadu kepada Khalifah Al-Wasik. Khalifah, mending ente lepas ini, orang ini bukan orang sembarangan nih. Kenapa rupanya? Diceritain, tadi ada cambuk gini. Ya, udah putus ikat pinggangnya, ada muncul dua tangan. Tangan siapa? Tangan siapa lah itu katanya. Udah lepaskan. Akhirnya nggak jadi. Ya, disiksa sampai mati Imam Ahmad. Coba, jelas-jelas disakiti nggak tuh Imam Ahmad? Tapi beliau nggak pernah nyuruh. Ya, aku udah dicambuk mau dibunuh. Ayo jemaah majelis Al-Fatih, kita kudeta kepada pemimpin itu. Maka karena memang nggak dikenal di kamusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan pemberontakan, karena dampak buruknya lebih besar. Ya, bahkan beliau sampai didatangi orang, ya Imam Ahmad, ayo kita buat pergerakan untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Al-Wathiq yang berpaham Mu'tazilah. Apa kata Imam Ahmad? Beliau menjawab, wajib atas kalian ya mengingkari kezolimannya dalam hati kalian. Jangan melepaskan tangan kalian dari kepatuhan kepada pemimpin kalian. Imam Ahmad yang mengatakan, jangan kalian memecah belah persatuan kaum muslimin. Jangan kalian menumpahkan darah kalian untuk ya sesama kaum muslimin. Renungkanlah akibat dari kudeta yang hendak kalian lakukan. Renungkan, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad udah disiksa, diajak orang untuk melakukan pemberontakan, beliau menolak, justru dinasihati. Coba awak, ya begitu keluar dari penjara, buatlah langsung gerakan. Kita lakukan kudeta, pemberontakan, kan gitu. Ya, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu prinsipnya. Ya, Nabi SAW bersabda, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisani. Enggak sanggup, maka dengan lisan. Kalau dengan lisan enggak sanggup, fa in lam yastati fa bi qalbi. Paling tidak cegah kemungkaran dalam hati. Wazalika ada'aful iman. Inilah yang mendasari Imam Ahmad mengatakan, wajib kalian mengingkari kezoliman Al-Wathiq. Ya, pemimpin yang berpaham Mu'tazilah tadi dalam hati kalian. Itu ya, fadi qalbi wazalika ada'aful iman. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita maknai kemerdekaan kita hari ini 17 Agustus dengan mempererat persatuan dan kesatuan kita. Yang dulu mungkin pernah berselisih pandangan politik sampai hancur hubungan silaturahim, coba kita rajut kembali. Ya, kita rajut kembali. Kita berselisih pandangan politik dengan tetangga kita sampai tak bercakap sekarang. Mula besok kalau bertemu, sapalah dia, Bang, Wak, kalau buang muka dia. Yang penting kita sudah memulai untuk mengucapkan salam atau menegur tiap hari. Lama-lama luluh juga hatinya. Ya, ini intisari pembahasannya. Ya, itulah konsep bernegara dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak melakukan kudeta terhadap kepemimpinan yang sah, meskipun pemimpinan itu jelas-jelas fasik dan zalim. Sebagaimana contoh nyata dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad Ibni Hanbal, pendiri mazhab Hambali, yang jelas-jelas beliau disiksa sampai mau dihukum mati. Ya, begitu beliau dibebaskan dan ada orang yang ngajak beliau untuk melakukan pemberontakan kudeta terhadap Khalifah Al-Wathiq, beliau menolak, bahkan dinasihati beliau. Ya,
Cukup kalian tolak kezaliman pemimpin kita dengan hati. Jadi kita gimana cara nasihati pemimpin? Kan ada jalur diplomasi. Untuk apa dibuat MPR DPR? Kan itu wakilnya rakyat. Paham kan? Nah udah itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Gak usah ada pertanyaan, ya. Cukup direnungkan, ya. Rajut kembali hubungan persaudaraan kita, silaturahim kita dengan saudara kita, tetangga kita, siapalah teman satu kantor kita, atau siapa orang di sekitar kita yang pernah dulu kita sakiti hatinya gara-gara perkataan kita sebab kita terlalu fanatik di dalam politik tertentu, ya, pilihan tertentu. Rajut kembali silaturahim dengan mereka, ya. Kesatuan dan persatuan itu, ya, inti daripada baiknya suatu negeri. Kita kirim doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wal Mu'awwizatain, khususan ila ruhi almarhumah Ummina Sri Utami binti Margono wa ila ruhi almarhum Abina Nasib bin Musa. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum wa'afihi wa'fu anhum. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya, berlebih waktunya setengah jam ya, karena ini khusus untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat, membuka ya rasionalitas berpikir kita supaya kita paham tidak setiap perbedaan harus berakhir perpecahan. Rajut kembali silaturahim yang sudah putus dengan saudara-saudara kita. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.